Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan karunia sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun secara online seperti ini. Untuk mahasiswa saya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah kebijakan bahasa, dan saya patut bersyukur bahwa kita masih dipertemukan dan kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita, mata kuliahnya kita dengan judul mata kuliah kebijakan bahasa. Seperti yang saya telah jelaskan di pertemuan kita terdahulu, bahwa kebijakan bahasa sejak ditetapkan bahasa sebagai persatuan atau bahasa persatuan pada tanggal 28 September 1928, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan. Lebih-lebih setelah pemerintah secara resmi mengangkatnya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dengan daerah-daerah yang lain ataupun dengan bangsa-bangsa yang lain, dan patut kita jadikan contoh bahwa di wilayah kita, yaitu negara Republik Indonesia atau di Nusantara ini, terdapat beberapa varian bahasa daerah masing-masing. Namun yang akan kita membahas kali ini adalah bagaimana kebijakan bahasa. Dalam politik bahasa nasional yang diadakan di Jakarta tahun 1975, maka kebijaksanaan bahasa itu dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksudkan untuk dapat memberikan perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional. Dan perlu kita ketahui bahwa bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi, bahasa Indonesia ini tidak mungkin menghindari kontak dengan bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa-bahasa daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa daerah di negeri kita ribuan jumlahnya. Demikian pula masuknya bahasa asing sebagai konsekuensi perkembangan global. Ini tidak mungkin kita hindari. Justru bahasa daerah dan bahasa asing tersebut dapat memperkaya bahasa Indonesia, terutama dari segi perbendaharaan kata. Sungguh pun bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa lain tetapi tidak sampai pada segi struktur bahasa. Karena itu bahasa Indonesia tetap dapat menunjukkan jati dirinya. Dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ini, sejak tahun 1938 hingga dewasa ini, setidaknya telah 12 kali Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan. Kebijaksanaan pembakuan bahasa Indonesia, pedoman peristilahan, pedoman penyerapan, dan sebagainya terus dilakukan agar bahasa Indonesia mencapai kesempurnaan dan menunjukkan jati dirinya. Inilah langkah pemerintah kenapa hadir sebuah Kongres Bahasa Indonesia itu, bagaimana menyikapi kebijakan bahasa. Kemudian selanjutnya, apa sebenarnya tujuan kebijakan bahasa itu? Tujuan kebijakan bahasa diantaranya pertama adalah dapat berlangsungnya komunikasi kenegaraan dan komunikasi intrabangsa dengan baik tanpa menimbulkan gejolak sosial dan emosional yang dapat mengganggu
stabilitas bangsa. Dalam upaya pembinaan pengembangan bahasa Indonesia ini merupakan langkah yang harus diambil oleh pengambil kebijakan bahasa untuk melestarikan bahasa, yakni bahasa Indonesia. Yang saya katakan tadi bahwa tujuan kebijakan bahasa. Yang pertama, dapat berlangsungnya komunikasi kenegaraan dan komunikasi intrabangsa. Seperti halnya, saya telah jelaskan bahwa Indonesia itu kaya dengan bahasa daerah. Begitupun juga kita semua memiliki bahasa daerah masing-masing dengan tujuan berlangsungnya komunikasi antara etnis. Namun, jika kita ditempatkan di dalam sebuah forum atau pertemuan yang terdapat berbagai suku, ras, dan bahasa, maka tentu di sini harus kita menggunakan bahasa persatuannya kita, yakni bahasa Indonesia. Itulah tujuan dari kebijakan bahasa itu. Bagaimana masyarakat diatur dalam menggunakan bahasa persatuan dan bagaimana menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Inilah tujuan dari kebijakan bahasa. Kemudian kedua, kebijakan untuk mengangkat suatu bahasa tertentu sebagai bahasa nasional dan sekaligus sebagai bahasa negara. Ini yang dikatakan bahwa bahasa daerah ataupun bahasa asing dapat diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa bahasa Indonesia itu fleksibel. Dan perlu kita ketahui juga bahwa sudah banyak bahasa daerah yang ada di Nusantara yang sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni dalam kamus bahasa Indonesia. Tentu hal ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa bahasa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Inggris. Inilah tujuan kedua kebijakan bahasa itu, yang pada intinya bahwa mengangkat satu bahasa tertentu sebagai bahasa nasional dan sekaligus sebagai bahasa negara. Saya sudah contohkan tadi bahwa mengangkat suatu bahasa tertentu adalah bagaimana bahasa daerah kita, misalnya di Maluku, yaitu bahasa kayak beta. Beta itu adalah saya. Jadi itu sudah dikukuhkan dan sudah dimasukkan di dalam kamus bahasa Indonesia. Hal-hal inilah yang menjadi tujuan dari kebijakan bahasa itu. Kemudian selanjutnya, siapakah yang berperan dalam kebijakan bahasa ini? Ini akan timbul berbagai pertanyaan dari kita semua. Bahkan saya juga timbul pertanyaan bahwa siapa sih yang berperan dalam kebijakan bahasa itu? Oke, mari kita simak siapa-siapa sih yang berperan dalam kebijakan bahasa itu. Pertama, para ahli bahasa. Para ahli bahasa ini berperan penting dalam perkembangan bahasa, terutama yang sering benar, bahkan yang viral tahun lalu dan 2 tahun lalu itu adalah masalah ujaran kebencian atau yang dikatakan dengan speech art dan lain sebagainya, yang mana ahli bahasa berperan sekali dalam penanganan kasusnya. Inilah segi peran para ahli itu. Misalnya ada kasus ujaran kebencian, ahli bahasa pun diundang menjadi saksi ahli dalam sebuah perkara yang menyangkut kebahasaan. Itulah kebijakan-kebijakan bahasa dan para ahli berfungsi. Kedua, pemerintah. Inilah hal yang utama. Tanpa ada poin kedua ini, maka kebijakan bahasa saya kira tidak akan berhasil. Tetapi semua ketergantungan juga bahwa para ahli dan pemerintah juga saling membutuhkan. Pemerintah ini sangat urgent
disebabkan pemerintah merupakan pemangku kebijakan dalam membuat aturan, menegakkan aturan, dan mengevaluasi. Untuk saat ini, sudah banyak perpanjang tangan pemerintah dalam mengawal kebijakan bahasa. Di antaranya apa? Di antaranya setiap provinsi didirikan balai bahasa. Jadi 34 provinsi yang tersebut di Nusantara ada masing-masing provinsi itu balai bahasanya, yaitu mengawasi bahasa, mengevaluasi bahasa-bahasa daerah, dan melestarikan budaya-budaya yang ada di wilayahnya. Inilah peran pemerintah yang nyata dan yang kita sudah rasakan sampai sekarang ini. Kemudian pemerintah juga melakukan program BIPA, yakni mengajarkan penutur asing mempelajari bahasa Indonesia. Program ini merekrut guru bahasa Indonesia untuk dikirim ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang lain atau kepada masyarakat bangsa lain. Inilah fungsi-fungsi pemerintah juga dalam melakukan kebijakan bahasa. Yang ketiga adalah guru besar. Guru besar sangat berperan penting sekali. Peran guru besar dalam kebijakan bahasa, dari mereka lah tercipta sebuah metode yang terbaru, tercipta buku yang baru, tercipta jurnal-jurnal yang terbaru mengenai mengenai permasalahan bahasa yang ada di Nusantara. Hal-hal inilah yang harus kita lestarikan. Pada intinya bahwa penelitian apapun atau makalah apapun yang berhubungan dengan bahasa, guru besar yang ada pada bidang bahasa sangat erat kaitannya dengan pemikiran-pemikiran atau ilmu-ilmu yang termutakhir sekarang. Karena mereka selalu mencari penelitian-penelitian fenomena-fenomena bahasa baru di masyarakat. Setelah itu dipresentasikan dan dibukukan, bahkan diterbitkan di jurnal internasional. Inilah peran-peran guru besar. Peran guru besar ini sangat penting untuk menunjang atau mengawal kebijakan bahasa itu. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat penutur. Siapa masyarakat penutur ini? Masyarakat penutur ini adalah semua yang menggunakan bahasa Indonesia, mau anak-anak, mau dewasa, bahkan kita sendiri adalah masyarakat penutur yang bertanggung jawab dalam mengawal kebijakan bahasa itu sendiri. Dan saya dan kalian juga bertanggung jawab dalam kebijakan bahasa itu. Karena sebab kitalah yang akan menjadi generasi penerus kelak untuk Indonesia lebih baik, khususnya dalam kebahasaan. Maju mundurnya bahasa Indonesia tergantung kita sebagai masyarakat penutur. Kita mau lestarikan bahasa Indonesia atau tidak, itu tergantung kita. Tetapi kita sebagai calon guru bahasa Indonesia harus mampu menempatkan diri dan memberikan contoh kepada masyarakat lain bahwa kita sudah menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang di sini yang saya maksud adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi saat kita berada. Kemudian terima kasih untuk kita semua. Terima kasih kepada mahasiswa saya. Mungkin itu saja presentasi mengenai kebijakan bahasa pertemuan kita selanjutnya. Dan mudah-mudahan dari penjelasan ini kalian bisa memahami. Adapun jika ada pertanyaan, maka silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.